Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wallahu an hadanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan terlupa pula kita hadiahkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Eldra Eldarni MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum pembelajaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sarah Usnal Aini, NIM 22005087 dari Departemen Pendidikan Nonformal. Untuk tugas akhir kali ini saya mengambil materi mengenai konsep dasar kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum. Kurikulum merupakan acuan pembelajaran dalam pendidikan yang memuat isi dan materi pembelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajar atau subjek mater dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis. Artinya, menurut urutan tertentu secara logis dan dapat diterima oleh akal dan pikiran. Kurikulum tentunya memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya. Yang dalam hal ini bagi seorang pendidik sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidik. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dakir, kurikulum itu ialah memuat semua program yang dijalankan untuk menunjang proses pembelajaran. Program yang dituangkan tidak terpancang dari segi administrasi, tetapi juga menyangkut keseluruhan yang digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Nurgiantoro, menurutnya kurikulum yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang ketiga, menurut Dr. Nana Sujana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Karya, ia menyebutkan bahwa kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang dituang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Jadi, konsep dasar kurikulum adalah kerangka kerja yang mendasari pengembangan program pendidikan dalam suatu sistem pendidikan, di mana konsep-konsep dasar itu membantu mengarahkan perancangan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan di berbagai konteks. Materi selanjutnya mengenai kedudukan kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau rambu-rambu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup materi, dan urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum menjadi sumber konsep-konsep dalam memberikan landasan-landasan teori bagi pengembangan kurikulum sebagai institusi
institusi pendidikan. Dengan demikian, kurikulum adalah syarat mutlak dalam sekolah. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral sebagai pusat proses pendidikan dan sebagai pedoman serta sebagai bidang studi yang menjadikan sumber konsep dan landasan bagi institusi pendidikan. Materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi kurikulum. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak berpedoman kepada kurikulum. Karena kegiatan pembelajaran merupakan proses yang bertujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh guru atau siswa diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kurikulum juga berfungsi sebagai menyusun perencanaan dan program sekolah, mulai dari penyusunan kalender sekolah, pengajian fasilitas sarana dan prasarana sekolah, kepada dewan sekolah juga penyusunan berbagai kegiatan sekolah yang bersangkutan dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini kurikulumlah yang mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan nasional. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan seperti sekolah maupun lembaga pendidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, fungsi kurikulum dapat menjadi dalam pendidikan pun juga terkait untuk guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Pertama, untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyeratakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan, kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah juga indikator keberhasilan sebuah pembelajaran. Yang keempat, untuk pengawas. Fungsi kurikulum bagi pengawas ialah sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi terhadap sekolah. Dengan demikian, para pengawas dapat menentukan apakah program sekolah termasuk pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum atau belum, sehingga pengawas pun dapat memberikan saran evaluasi yang tepat berdasarkan kurikulum. Yang terakhir, untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, ialah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik yang tercapai dan tercapainya keberhasilan kurikulum. Sekianlah materi mengenai konsep dasar kurikulum dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.